Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak pimpinan dan anggota Muhammadiyah Ranting Pegirikan yang saya hormati, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat ridho dan rahmatnya kita bisa menghadiri pengajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah Pegirikan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang sholat istikharah. Pertanyaannya, pernahkah panjenengan sholat istikharah, Pak? Pernah? Kapan? Kalau milih jodoh ya, ketika milih jodoh ya. Nah sekarang kalau sudah dapat jodoh, berarti sholat istikharahnya sudah tidak pernah lagi dikerjakan, gitu ya. Iya, gitu ya. Terus biasanya panjenengan kalau sholat istikharah itu waktunya kapan? Malam hari, setelah tidur dulu. Ya, itu sholat tahajud itu, ya. Itu sholat tahajud. Ya. Oke, nanti mari kita bahas tentang apakah sholat istikharah dan kapan waktu sholat istikharah diantaranya ya. Kita mulai dari pengertian sholat istikharah dulu. Menurut istilah syar'i, ya, sholat istikharah artinya mengharapkan pilihan. Maksudnya memohon agar dipalingkan perhatiannya kepada apa yang terpilih di sisi Allah dan yang lebih utama, melalui sholat atau doa yang berkaitan dengan istikharah. Ini penjelasan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Quwaitiyah. Ya. Nah, sholat istikharah ini sendiri dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, di mana dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kami sholat istikharah untuk memutuskan segala sesuatu. Ya, perhatikan di sini, segala sesuatu. Jadi menurut para ulama, segala sesuatu itu maksudnya segala urusan. Baik urusan besar maupun urusan kecil. Jadi tidak hanya untuk milih jodoh, mungkin milih pekerjaan, ya, milih dagang, mau dagang apa, sampai hal-hal yang kecil. Mau milih sandal, ibu-ibu mau masak, ya. Apapun yang membingungkan kita itu adalah ladang untuk melakukan sholat istikharah. Ya. Sebagaimana mengajari surat Al-Quran, beliau bersabda, apabila seseorang di antara kamu mempunyai rencana untuk mengerjakan sesuatu, hendaknya melakukan sholat sunnah istikharah 2 rakaat. Kemudian bacalah doa ini. Inilah doanya. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadrikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Nah, di situ amronya itu urusan apa? Nah, diisi misalnya urusan jodoh,
urusan pekerjaan, urusan perdagangan, ya, urusan memilih sesuatu, ya, itu diisi, ya, diucapkan. Kemudian khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilih faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya, syarruli fi dini wa ma'ashi wa afiyahi, mohon maaf, wa akibati amri ajilhi wa ajili wasrifhu anni wasrifni anhu waqtur liyal khaira haitsu kana summa ardini bih. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadamu dengan ilmu pengetahuanmu, dan aku mohon kekuasaanmu untuk mengatasi persoalanku dengan kemahakuasaanmu. Aku memohon kepadamu sesuatu dari anugerahmu yang maha agung. Sesungguhnya engkau maha kuasa, sedang aku tidak kuasa. Engkau mengetahui, sedang aku tidak mengetahui. Dan engkau adalah maha mengetahui hal yang ghaib. Itu doanya, Pak. Nah, setelah itu nanti dilanjutkan dengan doa sesuai dengan urusannya masing-masing, sesuai dengan kepentingannya masing-masing, sesuai dengan pilihannya masing-masing. Misalnya, ya Allah, apakah engkau mengetahui bahwa urusan jodoh ini, urusan pekerjaan ini, urusan perdagangan ini, urusan memilih sandal ini, ya, lebih baik dalam agamaku dan akibatnya terhadap diriku atau di dunia atau di akhirat, sukseskanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah. Akan tetapi apabila engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku dalam agama, perekonomian, dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan tersebut dan jauhkan aku daripadanya. Takdirkan kebaikan untukku di mana saja kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanmu kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Ya, itulah dalil dianjurkannya untuk melakukan sholat istikharah dalam menghadapi segala macam urusan. Nah, apakah manfaat sholat istikharah ini? Sholat istikharah sangat penting untuk dilakukan karena pilihan manusia acap kali bersifat subjektif dan terkadang tak terlepas dari dorongan nafsu. Dapat dipahami jika manusia kadang membenci sesuatu yang baik dan sebaliknya mencintai sesuatu yang buruk. Ya. Mengapa kita perlu istikharah? Bertanya kepada Allah. Kadang-kadang kecenderungan kita, pilihan kita itu lebih banyak dibumbui dengan nafsu, ya, kelihatannya baik, padahal kita belum tahu luar apa, kita hanya tahu luarnya, kita nggak tahu dalamnya. Ya. Contoh, sekarang lagi musim duren, ya Pak, musim duren, karena panjenengan saking cintanya sama duren, saking sukanya sama durian, setiap hari makan durian. Kira-kira akibatnya apa? Iya, kolesterol naik, asam urat naik, ya Pak. Akibatnya apa? Nah, itu penyakit. Saking cintanya sama durian yang berlebihan, ya, seperti itu. Begitu juga panjenengan disuruh minum apa? Temulawak. Temulawak kan rasanya nggak enak, Pak. Tapi kan manfaatnya sangat besar ya untuk kesehatan kita. Nggak mau karena nggak suka, ya. Itu. Jadi kadang-kadang kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita, atau sebaliknya kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita. Itulah mengapa kita perlu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Qur'an mensitirnya dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum
wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu sangat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Mau memilih jodoh, ya, kita taunya luarnya tok kan, ya, orangnya bagus atau orangnya cantik, ya, murah senyum, ramah tamah, di luarnya begitu. Nah, kita kan nggak tahu dalamnya seperti apa, ya, kita nggak tahu dalamnya seperti apa. Nah, bertanyalah sama Allah melalui salat istikharah. Memilih pekerjaan, kita menginginkan pekerjaan A, pekerjaan ini enak, ya, kerjanya enak, penghasilannya besar, resikonya kecil, ya misalnya. Kita hanya tahu luarnya, dalamnya kita nggak tahu seperti apa. Bertanya sama Allah. Kita mau dagang apa? Wah, dagang pakaian, enak itu, ya. Awet, nggak ada kata basi kan, seperti itu. Kita hanya tahu luarnya, untungnya besar misalnya, ya, resikonya kecil misalnya. Kita hanya tahu luarnya, dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Bertanyalah sama Allah dengan sholat istikharah. Maksudnya begitu ya. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi mengutip perkataan Al-Hasan tentang pengertian ayat ini. Janganlah kalian membenci penderitaan yang terjadi, sebab berapa banyak perkara yang engkau benci, namun disitulah keselamatanmu. Berapa banyak perkara yang engkau sukai, namun justru disitulah kehancuranmu. Nah, jadi menurut Al-Qurtubi, ya, ketika kita mencintai sesuatu, ya sewajarnya saja, jangan berlebih-lebihan. Begitu juga ketika kita membenci sesuatu, karena bisa jadi yang kita benci ini adalah manfaatnya besar bagi kita, atau sebaliknya sesuatu yang kita cinta itu justru keburukan bagi kita. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Adhkar mengatakan, wa ruwaina fi kitab Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Anas, idza hamamta bi amrin fastahir rabbaka fihi sab'an maratin sumangdur ila alladhi sabaqa ila qablik fa innal khaira fihi. Diriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya, hai Anas, jika engkau ingin melakukan sesuatu, maka mintalah pilihan kepada Tuhanmu 7 kali. Kemudian koreksilah ke dalam hatimu mana yang lebih mantap, karena sesungguhnya kebaikan terdapat di situ. Ya, itu dalilnya. Jadi kita diperintahkan untuk sholat istikharah malah 7 kali ini, kalau menurut hadis ini. Kemudian beliau mengatakan, perlu diketahui bahwa istikharah itu dianjurkan dalam segala urusan. Innal istikharata mustahabbatun fi jami'il umuri kama sarraha bihi nassu hadzal hadisus shahihu. Ya. Perlu diketahui bahwa salat istikharah ini dianjurkan dalam segala urusan sebagaimana dijelaskan oleh nas dan hadis yang sahih itu. Ya. Apabila selesai beristikharah, ia pun melakukan apa yang melapangkan dadanya. Jadi setelah salat istikharah, sekali belum mantap, 2 kali, 3 kali sampai 7 kali. Nah, ketika kita sudah mantap, itu ada kemantapan dalam hatinya, ya, dadanya menjadi lapang, yang tadinya bingung menjadi tidak bingung lagi. Mantap untuk melangkah, memilih mana yang akan dipilih.
Jadi wujud atau hasil dari istikharah ini adalah kemantapan hati. Ya, kerentegeng hati. Mantap, lebih mantap. Lebih yakin. Tidak harus dengan mimpi, Pak. Kadang-kadang kan banyak orang yang sholat istikharah ngenteni mimpi, nunggu mimpi, nggak mimpi-mimpi ya. Akhirnya sholat istikharahnya berhenti gara-gara nggak mimpi-mimpi ya. Bukan itu, ya. Itu seperti itu. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, ya, sholat istikharah mencakup urusan-urusan besar maupun kecil. Jadi tidak hanya urusan yang besar saja, yang kecil-kecil juga boleh melakukan istikharah. Farubba hakirin yatarattabu alaihi al-amrul azimu. Berapa banyak masalah yang kecil menjadi sumber masalah yang besar. Makanya tadi saya gambarkan, milih sandal saja bingung, sholat istikharah. Karena Rasulullah SAW bersabda, liyastal ahadukum rabbahu hatta fi sasa'ina'li. Mintalah salah seorang di antara kalian kepada Tuhannya meskipun dalam masalah sandal. Artinya kita minta sandal saja sama Allah. Bingung milih sandal, minta petunjuk sama Allah. Panjenengan masuk ke toko sandal, masuk ke mall lah ya, jalan-jalan, kemudian melihat ada sandal bagus. Nah, setelah dilihat bandrolnya, oh pantas, harganya mahal. Ya. Kemudian pergi ke sebelahnya, lihat bandrolnya dulu, nah ini murah ini. Ya. Ternyata dilihat sandalnya kurang bagus. Ya wajar, orang murah ya kurang bagus kan. Ada harga, ada rupa. Bingung mau milih sandal yang bagus tapi mahal atau sandal yang murah tapi kurang bagus. Gak usah diambil, pulang dulu, sholat istikharah. Itu besok kesana lagi, lah hatinya menjadi mantap. Lah itu. Ya. Nah, ketika pulang lagi ke sana, sandalnya sudah laku. Yang laku yang mana? Nah, ternyata yang laku yang murah. Oh, berarti memang pilihannya harusnya yang mahal. Ya gitu. Dipilihkan Allah untuk mengambil yang mahal. Nah, kapankah waktu pelaksanaan sholat istikharah? Ya, tadi kebanyakan orang beranggapan sholat istikharah itu dilakukan malam hari, tidur dulu, ya. Setelah tidur nanti sholat istikharah, nanti setelah istikharah tidur lagi mengharapkan mimpi, ya. Ternyata menurut para ulama tidak demikian, Pak. Dulu pun saya waktu belum ngerti, waktu mau milih jodoh, Pak, ya gitu, sholatnya malam hari. Tidur dulu, bangun, sholat istikharah. Saya diajari teman, Pak. Dulu waktu sholat istikharah itu, orang yang mau dipilih siapa? Ya, antara A dan B ya, dipilih. Nanti dibuat kelintingan. Dibuat lintingan, Pak. Nanti si A dibuat lintingan 5, si B dibuat lintingan 5. Kemudian lintingan itu ditaruh di bawah sajadah. Nah, kemudian diambil, setelah sholat selesai diambil, ganjil, 3 atau 5 atau 7 gitu ya. Nah, nanti kan dilihat, mana di antara dua nama itu yang mendapatkan suara lebih banyak, kayak gitu. Saya praktekkan, Pak, praktekkan. Gelar sajadah, ya. Lintingan, buat lintingan, buat ditaruh bawahnya. Setelah selesai, dirogoh sajadah itu. Ambil 5. Buka. Oh, ternyata si A dapat 3 suara, si B dapat 2 suara. Wah, berarti si A ini, kayaknya si A, mantap dicoba sekali lagi, coba lagi, Pak, sholat istikharah lagi, ambil lagi. Ternyata gantian, Pak. Ya, istikharah yang kedua ternyata yang menang si B.
Tambah bingung. Begitu berulang-ulang gonta-ganti terus, Pak. Malah justru dengan sholat istikharah itu hatinya menjadi tidak mantap. Aneh enggak? Ya itu, ini pengalaman spiritual ya. Pengalaman spiritual tadi kan teorinya dengan istikharah hati menjadi mantap. Ternyata saya sebaliknya, menjadi tidak mantap dua-duanya. Ternyata Pak, ternyata memang jodohnya bukan salah satu dari dua itu. Jodohnya orang lain lagi, Pak. Jadi yang sekarang jadi istri saya itu yang tidak saya istikharah itu malah. Itu. Lah itu waktunya malam hari setelah tidur. Ya. Ternyata menurut para ulama, sholat istikharah itu dilakukan kapan saja. Tidak harus nunggu malam hari. Said Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah berkata, walau kanata minas sunnani ratibati aw tahiyatil masjidi fi ay waqtin minal laili awin nahari. Salat istikharah boleh dilakukan ketika mengerjakan salat sunnah rawatib atau tahiyatul masjid, atau boleh pula dilakukan pada waktu malam atau siang. Jadi ternyata sholat istikharah itu bukanlah sholat khusus, tapi sholat yang bisa numpang kepada sholat sunnah yang lain. Jadi kalau panjenengan sholat subuh di masjid, ya, sebelum sholat subuh ada sholat sunnah apa? Ada sholat sunnah qobliyah subuh. Pada waktu itu panjenengan lagi bingung mau ke Jakarta, saya enaknya naik kereta api apa naik bis ya? Kan bingung itu. Nah, ketika panjenengan sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh itu sekaligus diniatkan dengan sholat istikharah. Atau bisa dibarengkan dengan sholat tahiyatul masjid. Kebetulan panjenengan waktu itu baru masuk masjid, ya, berarti di situ sekalian dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi 2 rakaat itu bisa dilakukan dengan niat sholat sunnah fajar, sholat sunnah istikharah tadi, sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah pada saat itu juga panjenengan habis wudhu kan, bisa juga digabungkan niatnya dengan sholat sunnah wudhu atau syukur wudhu. Itu Pak. Jadi sholat sunnah itu yang dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, itu niatnya bisa digabungkan. Sehingga termasuk sholat istikharah, itu niatnya bisa digabungkan dengan sholat sunnah yang lain. Tapi ingat, sholat sunnah yang bisa digabungkan niatnya itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki waktu khusus. Sholat sunnah yang tidak memiliki waktu khusus misalnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu kapan Pak? Setiap kali masuk masjid, kapan saja, nggak ada waktunya. Kapan saja Anda masuk masjid, sholatlah tahiyatul masjid, nggak ada waktunya. Sholat syukrul wudhu itu kapan? Kapan saja Anda berwudhu, kapan saja Anda berwudhu, sholatlah syukrul wudhu atau sholat sunnah wudhu. Sholat istikharah itu kapan? Kapan saja Anda bingung, sholatlah istikharah. Jadi sholat-sholat yang seperti itu bisa gabung dengan sholat yang punya waktu. Misalnya kebetulan bingungnya sebelum subuh, maka sholat istikharah bisa dilakukan bersamaan dengan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Bingungnya pada waktu duha, berarti digabungkan niatnya dengan sholat duha. Bingungnya pada waktu sebelum duhur atau pada pas waktu duhur, maka sholat istikharah bisa digabungkan niatnya dengan sholat qobliyah duhur. Itu menurut Said Sabiq seperti itu. Ternyata pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Radhatut Thalibin. Beliau mengatakan, dalam kitab Al-Adhkar, ya,
beliau mengatakan, wa dhahiru annaha tahsulu bi raq'ataini minas sunanir rawatibi wa bi tahiyatil masjidi wa ghairiha minan nawafili. Yang jelas salat istikharah itu bisa dilakukan bersamaan dengan 2 rakaat sunnah rawatib, ya, atau tahiyatul masjid atau salat sunnah lainnya. Sama kan penjelasannya tadi dengan Said Sabiq, boleh digabungkan niatnya dengan salat sunnah yang lain. Bahkan yang lebih ekstrim ini penjelasan Imam Syaukani, As-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Beliau mengutip pendapat Al-Iraqi, ya, beliau mengatakan, in kana hamahu bil amri qabla wuqu'i syuru'i fir ratibati wa nahwiha thumma shalla min ghairi niyatil istikharati wa badalahu ba'da salatil ityani bi du'ail istikharati fa dhahiru husulu dzalik. Jika seseorang berniat mengerjakan sholat rawatib atau sholat sunnah lainnya, ya, lalu dia mengerjakan sholat dengan tidak berniat untuk istikharah, kemudian setelah sholat muncul keinginan untuk memanjatkan doa istikharah, maka secara dohir hal itu sudah mencukupi. Artinya apa? Meskipun panjenengan awalnya tidak niat sholat istikharah, ya, misalnya tadi ya, setelah Isya panjenengan sholat ba'diyah Isya, niatnya sholat ba'diyah Isya 2 rakaat, di tengah-tengah sholat muncul keinginan, oh nanti saya mau doa istikharah, atau menjelang salam baru ada keinginan untuk doa istikharah, boleh meskipun tidak diniatkan sholat istikharah. Ini menurut Al-Iraqi sebagaimana dikutip oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autar. Selanjutnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa yadharu ayyuqala inna wa tilka sholata bi ainiha wa sholatal istikharati ma'an ajza. Dapat dikatakan jika dia berniat mengerjakan sholat tersebut dan sholat istikharah secara bersamaan, maka hal tersebut dibolehkan. Jadi ini hampir menjadi ijma ulama, artinya semua ulama berpendapat seperti itu, bahwa sholat istikharah itu boleh dilaksanakan berbarengan dengan sholat sunnah lainnya yang ada ketika itu, ya, dalam urusan apa saja. Ada yang bertanya, bagaimana kalau untuk memilih makanan misalnya? Boleh, ya, boleh. Tetapi yang dipilihnya adalah urusan-urusan yang mubah. Tidak boleh misalnya panjenengan masuk ke toko, ya, atau ke warung makan, atau toko daging. Di situ ada daging kambing, ada daging babi, ya, ada tulisannya daging kambing dan babi. Terus panjenengan bingung mau milih daging apa ya? Terus dengan sholat istikharah boleh nggak? Misal ini contoh ekstrim, panjenengan masuk ke toko daging, mau beli daging, di situ ada daging kambing, ada daging babi. Terus panjenengan bingung mau pilih mana? Boleh nggak sholat istikharah? Nggak boleh. Yang sudah jelas hukumnya tidak boleh. Ini dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah. Milih jodoh tadi kan mubah. Misalnya panjenengan mau nikah lagi, kan kadang bingung itu, boleh nggak sholat istikharah? Boleh ya. Lah iya itu beli nomor. Mau beli nomor, panjenengan dikasih nomor 2. Ini nomornya bagus, kasih lagi nomor bagus. Aduh, bingung ini. Mau pasang nomor mana? Sholat istikharah boleh nggak?
Ya nggak boleh. Ya, jadi untuk perkara-perkara yang mubah, kalau yang sudah jelas status hukumnya ya tidak boleh, ya. Termasuk memilih pekerjaan, ya. Pekerjaan yang tidak dibolehkan ya tidak perlu istikharah, ya. Nah, apakah surat yang dibaca, ya, ketika istikharah, ya? Said Sabiq berpendapat bahwa surat yang dibaca dalam sholat istikharah setelah membaca surat Al-Fatihah, ya Pak, ya, itu bebas, tidak ada ketentuan. Itu menurut Said Sabiq. Namun menurut Imam Nawawi, ya, afdolnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun, pada rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Adhkar, wa yaqra'u fil ula ba'dal fatihati qul ya ayyuhal kafirun wa fis tsaniyati qul huwallahu ahad, ya. Jadi pada rakaat pertama setelah baca Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua setelah Fatihah membaca surat Al-Ikhlas. Itu menurut Imam Nawawi. Tapi seandainya tidak seperti itu pun boleh, bahkan tidak membaca surat pun boleh. Yang penting Fatihah tetap wajib dibaca. Nah, selanjutnya doa istikharah seperti apa? Tadi sudah disinggung di atas. Doanya tadi, ya. Mungkin panjenengan doanya hanya cukup ini saja ini. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wastaqdiruka biqudratika was'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Sampai di situ. Nah, baru setelah itu, ya Allah, saya mau kerja di sini misalnya. Apakah dengan saya kerja di sini itu akan menjadi kebaikan bagiku dalam agamaku dan lain-lain tadi. Itu. Ya Allah, saya mau dagang beras misalnya. Apakah dengan dagang beras ini adalah menjadi kebaikan bagiku seperti itu? Ya Allah, saya mau milih sandal yang ini. Nah, apakah dengan milih sandal yang ini itu akan menjadi kebaikan bagiku? Ibu-ibu, ya Allah, saya mau masak ini. Ya, masak itu kadang bingung loh ibu-ibu itu. Ya, apakah dengan masak, misalnya masak sayur asem atau sayur lodeh akan menjadi kebaikan bagiku dan seterusnya. Itu seperti itu. Jadi doanya cukup di awal saja, nanti berikutnya sesuai dengan kebutuhan. Itu doanya ya Pak, ya. Selanjutnya, ya, afdolnya ketika berdoa diawali dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memuji Allah itu berarti mengucapkan apa? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru kemudian Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika dan seterusnya. Ditutup lagi dengan sholawat dan memuji Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu, ya. Itu afdolnya. Tapi seandainya tidak diawali dengan memuji Allah dan sholawat juga boleh. Tapi afdolnya setiap kali kita berdoa memang diawali dengan memuji Allah dan bersholawat. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan setelah sholat istikharah itu? Ternyata setelah sholat istikharah, di samping tadi ada kemantapan hati, ya, kita juga dianjurkan untuk bermusyawarah. Artinya bertanya kepada ahlinya. Misalnya kita mau milih sandal, ya bertanya pada ahli sandal itu loh, yang ngerti tentang sandal. Mau milih pekerjaan, tanya kepada yang ngerti tentang pekerjaan. Mau milih dagang apa, tanya kepada ahlinya. Itu. Mau nikah lagi, tanyanya sama siapa? Setelah istikharah,
Selesai, mantap, tanya sama istrinya. Mah, saya mau nikah lagi, sudah istikharah mantap, bagaimana ini? Menurut Anda gimana? Oh ya silakan. Itu ya, jadi setelah istikharah itu dianjurkan untuk bermusyawarah. Ya. Setelah melakukan istikharah dianjurkan untuk bertanya atau bermusyawarah dengan orang-orang yang kita anggap berilmu di bidangnya tadi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam urusan itu. Urusan apa saja? Ya. Bila kamu telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Quran surat Ali Imran ayat 159. Jadi setelah sholat istikharah, kemudian musyawarah dengan orang yang kita anggap berilmu, ya. Kemudian setelah kita memilih menetapkan pilihan, tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah. Ya, itu. Misal begini, kasus tadi ya, panjenengan mau milih sandal, bingung. Apakah sandal yang bagus tapi mahal, atau sandal yang murah tapi tidak bagus? Nah, sholat istikharah, pulang sholat istikharah, datang lagi, ketemu teman, ya. Lagi apa kamu? Ini saya lagi milih sandal. Tolong ini, saya mau tanya nih, gimana nih sandal yang kira-kira yang baik yang mana? Teman itu kaligane Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk lewat teman itu. Oh ini saya pernah beli sandal ini, awet, bagus, dipakai juga enak, mahal sedikit nggak apa-apa, pilih ini saja. Ini hasil istikharah. Jadi hasil istikharah itu bisa jadi kemantapannya diberikan oleh Allah melalui temannya, melalui saudaranya, melalui tetangganya begitu. Tidak harus lewat mimpi. Gitu. Nanti setelah dipilih bertawakal. Ya. Karena bisa jadi setelah betul-betul dipilih ternyata baru 1 hari udah betet. Ya, kan bisa jadi. Allah, kan menyesal itu, menyesal. Aduh, ini apa artinya saya istikharah ini? Nah itu kan repot itu. Jadi ketika sudah dipilih tawakal. Gitu. Karena bisa jadi pilihan kita itu, pilihan Allah untuk kita itu akan diuji, Pak. Diuji, Pak. Iya. Yang paling sederhana, misalnya. Saya mau ke sini, ya, saya mau ke sini. Saya lewat Tembok Luwung apa lewat Banjaran ya? Kalau lewat Banjaran jalannya halus, lancar, tapi jauh. Tapi kalau Tembok Luwung dekat, tapi jalannya gak bagus. Itu kan bingung juga. Istikharah. Dan istikharah dalam kondisi seperti itu cukup dengan doa. Tidak harus sholat. Jadi kalau dalam kondisi seperti itu doa. Allahumma inni astaghfiruka. Berhenti dulu. Ini saya lewat mana ini? Ya. Ternyata mantap lewat Tembok Luwung. Oh, jebule malah di situ gejluk ya, ning kubangan banyak bocor. Bisa jadi itu. Lah, tegene istikharah malah bannya bocor. Bisa jadi. Nah itu berarti kita diuji tawakalnya kepada Allah. Jadi begitu ya Pak ya. Jadi bukan berarti jaminan kalau sudah istikharah terus panjenengan dibayar kontan, dibayar kas, enggak. Bisa jadi hikmahnya bisa diambil setelah beberapa waktu kemudian, tidak langsung kontan Pak. Makanya setelah istikharah sudah mantap, tawakal kepada Allah. Ini penting saya tekankan karena banyak orang yang menyesal sholat istikharah. Sholat istikharah hasilnya kayak gini, ya, seperti itu.
Ini Pak. Jadi apapun istikharah itu dia syariatkan, ketika kita mengamalkannya berarti kita beribadah kepada Allah dan itu adalah ladang pahala buat kita. Jadi emannya Allah, sayangnya Allah sama umatnya, bahkan orang bingung saja diberi lahan untuk beribadah. Ladang ibadahnya orang bingung apa tadi? Salat istikharah. Itu ya Bapak, Ibu yang saya hormati, Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan sholat istikharah. Jadi hal yang mungkin perlu ditekankan di sini bahwa sholat istikharah itu dikerjakan untuk urusan besar dan urusan kecil. Artinya segala urusan, segala macam urusan. Ya. Kemudian yang kedua, sholat istikharah itu dilakukan kapan saja. Tidak harus nunggu malam hari. Kapan saja Anda bingung, saat itu juga sholat istikharah dan bisa digabungkan niatnya dengan sholat sunnah yang ada ketika itu. Gitu ya Pak ya. Kemudian setelah sholat istikharah selesai, maka bermusyawarahlah kepada orang-orang yang memiliki ilmu di bidangnya. Kemudian setelah kita memilih memutuskan sesuatu, jangan lupa kita bertawakal kepada Allah. Itulah Bapak yang saya hormati, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.